Lakum tahiyyati tahiyatan wa salaman min qalbin wafirin bihubbikum. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan liman khassa sayyidar rusul bikamalil khalqi baina sairil anam wa anzala alaihi i'jazan lah wa hudan liman tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan wa qala aidan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du, yang saya hormati sama-sama kita muliakan Bapak Kapolres selaku Sahibul Hajat, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Sarhan SIK MH. Mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan kemuliaannya, amin. Al-Mukarramun, orang tua kita, abauna wa ummahatuna fiddin, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau Bapak Kiai Haji Soleh Baijuri, Ketua MUI juga hadir di tengah-tengah kita. Hampura Abah ya Bah, bukan menasihati, menggurui, mengajari karena tugas, tidak ada niat sedikit pun menggurui, menasihati, mengajari. Kalau ada yang baik yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi doa untuk kebaikan kita bersama, amin. Hadir juga para kiai, pimpinan pondok pesantren, semuanya lengkap hari ini hadir semua. Bapak Bupati yang diwakili staf ahli hadir juga, Kabag BMS dari Kemenang, dari Forkopimda, semuanya hadir. Alhamdulillah, dari partai politik juga. Mudah-mudahan Allah lihat hati kita hari ini, Allah karuniakan kepada kita keikhlasan. Insya Allah setiap langkah kaki kita menuju tempat ini Allah hitung sebagai pahala, amin. Ibu-ibu, para anak-anak santri, anak-anak yatim, para anggota kepolisian, Polres Lampung Selatan, semuanya yang hadir, para pecinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Apabila kita berdiri di tepi pantai, kita saksikan ombak laut yang luas biru membentang. Deburan ombak menggulung-gulung menghempas karang, kita saksikan daun yang melambai ke kiri dan ke kanan. Kita jadikan seluruh air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya. Kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Niscaya akan habis tinta tersebut sebelum sempat kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Seorang mudzakirin ahli zikir
Biasa dia baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tiba-tiba melintas di hadapannya seekor ular. Terjadilah dialog antara manusia dengan hewan. Sang manusia mudzakirin ahli dzikir bertanya kepada ular, "Wahai ular, berapa kali kau sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dalam satu hari sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa kali engkau wahai ular sanggup baca selawat kepada Nabi sebagai wujud terima kasihmu kepada Nabi?" Dengan ilmu Allah, biidznillah, biqadarillah, ular menjawab, "Wahai ulama, aku sanggup di siang hari baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir sebagai bukti cinta, sebagai bukti terima kasih syukurku kepada Allah di siang hari sebanyak 20.000 kali. Dan aku sanggup berselawat kepada Nabi, wahai ulama, di malam hari aku sanggup berselawat kepada Nabi sebagai wujud terima kasihku kepada Nabi sebanyak 20.000 kali." Gantian ular ini bertanya kepada ulama, kepada manusia. Kita ini adalah hayawanun aqil, kita ini sebenarnya hewan tapi berakal. Ditanya oleh hewan yang sebenarnya ular ini, "Wahai ulama, berapa kali kau sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dan sholawat sebagai wujud syukur kepada Allah, terima kasih kepada Nabi dalam satu hari?" Ulama ini tidak bisa menjawab, hanya menangis. Masya Allah, kalau kita bisa sanggup 20.000 kali, hari ini saya ajak kita semua. Kira-kira Pak Kapolres kalau saya ajak sholawat 20.000 kali, tasbih 20.000 kali, selesainya sholat Jumat ini kira-kira. Sanggup gak kira-kira Pak? Biasanya polisi ini kalau jawabnya siapnya 1 detik. Siap. Sanggup tasbih 20.000 kali? Kayaknya kurang kompak nih Pak Kapolres. Baca sholawat 20.000 kali sanggup? Saya tidak sanggup. Saya minta kita 4 kali saja, nun sewu Pak Yai, hampura Pak. Kita baca 4 kali saja. Tapi betul-betul khusyuk. Mudah-mudahan walaupun 4 kali kita masih tergolong abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Mudah-mudahan ala dawam kita dawamkan baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir setiap hari minimal 100 kali saja Bu. Mudah-mudahan kita masih tergolong abdan syakura. Kalau kita abdan syakura, Allah tambah-tambah nikmat pada diri kita. Amin. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bertanya-tanya dalam hati, mengapa sampai umur 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini bahkan Allah belum izinkan kaki kita bisa menginjak tanah sucinya Allah.
Bukan perkara ada duit, tidak ada duit. Semua ini karena izin Allah. Maka saya ajak semuanya kita bersolawat sejenak, seraya kita berdoa, bermohon kepada Allah. Minimal seumur hidup sekali. Allah izinkan kaki kita yang kotor ini menginjak tanah sucinya Allah. Amin. Bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke makam baginda Rasulullah, menunaikan ibadah haji dan umrah bersama keluarga yang kita cintai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahun misbahus suduri ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad. Mudah-mudahan di dunia Allah izinkan kita seumur hidup sekali bisa ziarah ke makam Nabi, dan kelak di hari kiamat di akhirat bisa mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pecinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Kanda Kapolres tadi sebelum saya maju ke sini saya sudah curhat dengan Bapak staf ahli. Kata saya, Pak, kasih masukan buat saya harus ngomong apa ini? Di sini kiai-kiai, pejabat semua, orang-orang hebat semua, saya ngomong apa? Dengan singkat beliau ngomong seperti ini, ngomong lepas gawo. Yang penting katanya buat kesimpulan. Nah ini cocok kata saya. Saya kalau sudah banyak kiai hadir, para ulama, para pejabat bingung mau cerita, mau ngomong apa, akhirnya saya lepas saja, idkhulus suruh. Jadi mohon maaf Pak Kapolres kalau apa yang saya sampaikan ini terlalu lepas. Tapi insya Allah tidak melanggar hukum, insya Allah ya, insya Allah tidak. Jadi saya teringat waktu saya pulang dari pesantren. Kemudian beberapa bulan saya nganggur dulu di Kota Bumi, di daerah Ogan 5. Situ basis orang Ogan, Kanda Kapolres. Mbak saya selalu ikut saya kalau ceramah. Ada suatu tempat di Lampung Utara, saya tidak sebut namanya tapi itu Texas. Saya ceramah di situ, saya nahi mungkar saja ceritanya. Cerita begini, ini haram, ini haram, ini haram. Saya sampaikan dengan guyon tentunya, karena tujuan saya satu, ingin merubah akhlak. Pulang saya ceramah Pak, saya pernah ceramah Pak saya. Dengan bahasa Ogan dia bilang, jangan halangan ulangi lagi ceramah itu. Ngapa Pak? Jangan kamu ulangi lagi ceramah begitu. Kenapa Pak? Orang itu nggak perlu kamu omongin. Penyakit masyarakat nggak perlu kamu omongin. Ajak orang itu ibadah, motivasi mereka semua insya Allah masuk surga. Amin. Itu yang penting kata Pak. Jangan sekali-sekali kamu ngomong korupsi, jangan. Kamu bukan pejabat, tapi nanti kalau kamu jadi pejabat nggak sanggup kamu bicara itu. Saat itu Pak, saya cuma honor di kampus di UIN Raden Intan, di Universitas Muhammadiyah Lampung, di Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara.
Singkat cerita, ikut tes PNS saya keterima. Mulai menjadi aparatur sipil negara karena bidang saya disiplin ilmu saya adalah disiplin ilmu pendidikan. Saya ngajar, bahkan saya ngajar mahasiswa S2 dan salah satu kampus di Bandar Lampung. Tiba-tiba berubah status saya dari kemarin fungsional menjadi pejabat struktural. Baru saya tahu apa maksud omongan Pak saya waktu itu. Jangan, pokoknya kalau kamu ceramah di mana saja, motivasi orang semua untuk ibadah. Insya Allah kalau mereka mau ibadah, ibadah ini mengantarkan seseorang menjadi orang yang berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bagaimana kita menteladani sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kalau di pesantren Pak Yai kita bahas kitab Nurul Yakin namanya. Ada di situ diceritakan halul Arab qabla Islam, bagaimana keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam, dan boleh kita sama-sama bayangkan bagaimana seandainya Islam tidak datang. Saya mulai merinding ini, membayangkan bagaimana Islam tidak datang, Rasul tidak membawa Islam saat itu. Halul Arab qabla Islam luar biasa. Musyrikin, hum musyrikun. Mereka musyrik, tidak menyembah Allah, tidak berakhlak. Apa yang disembah? Asnam, berhala, Lata, Manat, Uzza, Hubal, itu yang disembah. Luar biasanya yang disembah itu berhala. Berhala dibuat dari tepung, tepung disembah, selesai disembah tepung dimakan. Tuhan mereka makan. Ini bukan jahil, Pak, error saya kira. Tuhan dimakan. Tapi begitulah halul Arab qabla Islam, keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua luar biasa lagi. Yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak laki-lakinya. Khasyatal faqri wal ju', karena takut fakir, takut miskin, dan takut lapar. Masya Allah, punya anak, dikhawatirkan anak ini nanti akan membawa kepada kemiskinan, susah makan. Kalau kita masih bujangan, satu mulut kita pikirkan, kalau sudah menikah 2 mulut, tapi kalau anaknya 5, 7 mulut harus dipikirkan bagaimana dia bisa makan. Maka kalau dulu orang-orang tua dulu banyak anak banyak rezeki, terbukti di rumahnya nggak ada meja makan. Kalau di kampung itu Bu, lesehan makannya, betul? Luar biasa, nggak muat anaknya banyak. Tapi alhamdulillah anak-anak yang dilahirkan yang banyak saudara kandungnya itu, alhamdulillah semuanya jadi orang, bisa berpangkat, bisa kaya raya, sejahtera hidupnya. Mudah-mudahan kalau hidupnya sejahtera, hidupnya sukses, hidupnya bahagia, meninggal ya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah yang ketiga apa kebiasaan orang Arab? Halul Arab qabla Islam, yudfinuna banatahum hayat. Mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal 'ari wal 'aib, karena takut aib, takut celah. Anak perempuan lahir pada zaman Rasul, sebelum Rasul diutus, anak perempuan itu seperti barang saja, diperjualbelikan, tidak berharga. Maka kalau punya anak perempuan, hina rasanya. Ini yang lebih parah lagi, yang keempat. Halul Arab qabla Islam, yuharibu ba'duhum ba'dha, mereka saling membunuh. Bayangkan, saling membunuh. Yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah dia diinjak-injak. Masya Allah, 4 keadaan ini dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau diutus ke muka bumi, saya tidak mungkin akan bahas dari perjalanan sejarah. Yang menarik bagi saya adalah tatkala lamma qaraba 40 min umrihi ahabbal ibti'ad 'anil nas. Kalau kita sudah umur 40 tahun lebih masih juga memikirkan kesuksesan hidup di dunia, melupakan kesuksesan hidup di akhirat, berarti ada yang salah, Pak. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma balagha 40 min umrihi, tatkala menjelang 40 tahun umurnya, ahabbal ibti'ad 'anil nas. Ini intinya. Rasul tatkala diangkat
dapatkan risalah, ahabbal ibti'an anin nas, senang menjauhkan diri dari keramaian manusia dan senang ibadah. Ahabbal ibti'an anin nas wal ibadah. Bu, mohon maaf Kanda Kapolres, kalau nggak saya absen ibu-ibu, kalau nggak ngantuk ngobrol. Bu, jangan tersinggung Bu. Pak, no, lebih sedikit lagi suaranya. Saya kira bapak-bapak kompak. Bu, Pak, no, ini saya senang, semangat saya kalau begini. Bu, lebih rame mall apa masjid? Lebih rame pasar impres apa masjid? Jadi suami ibu kalau sudah umur 40 tahun ke atas harus lebih sering ke mall apa ke masjid? Kalau begitu saya absen, ibu jangan bohong dengan saya. Tadi subuh yang suaminya sholat ke masjid, cium tangan. Mohon maaf ini Kanda Kapolres ini. Saya bukan absen ini, cuma ini saja, check and recheck. Cuma 3 orang. Benar ini? Coba nggak apa-apa. Ini insya Allah menjadi asbab hidayah. Saya ikhlas ngomong di sini ya. Amin. Bu, lagi yang tadi subuh suaminya sholat subuh acungkan tangan. Sholat subuh semua. Luar biasa, luar biasa. Saya dari Cukubala, dari Kedondong, kemarin dari Waisulan, kemarinnya lagi dari Tanjung Bintang. Saya absen sedikit yang ujung tangan. Nangis saya, Allahu Akbar. Yang sore berapa orang sedikit, yang ke masjid lebih sedikit lagi, Allahu Akbar. Maka saya teringat Nun Sewu Pak Yai pernah ceramah di Jawa Barat, saya nggak sebut tempatnya. Tabligh akbar luar biasa. Wow, luar biasa. Namanya tempat di sana. Ta'zim dengan ulama itu luar biasa. Ramai yang hadir Pak. Namanya tabligh akbar. Kiai muda, penceramah muda orang Lampung ini suruh tampil pertama. Karena suara saya menggelegar keluar ciri khas Sumateranya. Wah, orang suara luar biasa, bangun semua. Selesai saya kiai sana, wah dikocok perut kita, wah ketawa semua. Saya pengen lihat apa yang terjadi setelah tabligh akbar ini. Yang terjadi Pak, subuhnya cuma 3 orang. Innalillah kata saya. Di mana yang ramai tabligh akbar semalam? Ketika subuh yang ditampilkan muadzin suaranya udah gak enak. Ini Nun Sewu pura ya Allah. Ya Allah ya Rabbi kata saya, tabligh akbar cocok luar biasa, subuhnya tiarap semua dan. Ini bukan maaf, saya bukannya soalin. Karena Firmansyah ini takmir masjid. Jadi kalau subuh saya imam. Tapi di tempat orang gak boleh imam, saya bukan mustautin, saya tamu. Ya Allah, kok yang ditampilkan muadzan yang begini untuk nih mas ngetek mbah. Wah, alamat ini kata saya. Kalau ada yang ronda ini bahaya ini kata saya. Yang ronda pasti bilang ini kayak orang keselak kuning katanya. Selesai qomat, sholat, ya kan? Selesai sholat doa, ya Allah kata saya. Cuman begini aja orangnya. Yuk kita ingat lagi, ahabbal ibti'an anin nas itu Rasul sering datang ke tempat yang sepi alias menjauhi keramaian manusia. Di mana lagi kalau bukan masjid? Maka Bapak yang hadir di sini, saya mengajak semua yuk kita makmurkan masjid semenjak subuh. Kalau ada hadis baginda Rasul yang bersabda, masa ya kita nggak percaya? Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi. Mudah-mudahan ini bisa merubah akhlak kita ke arah yang lebih baik. Amin. Semenjak subuh sudah makmur. Kapolres cuma 2 jam tidurnya. Memang kalau orang-orang yang dipilih oleh Allah itu diberi kekuatan juga oleh Allah. Gak sembarangan, Pak. Gak bisa semua orang dipilih oleh Allah. Diberikan oleh Allah amanah yang berat. Amanah ini berat. Amanah ini berat. Tapi diberikan oleh Allah juga kekuatan, bisa tidur 2 jam tapi sehat. Alhamdulillah. Subuh ke masjid, apa janji baginda Rasul? Mu'afin fi jasadihi, badannya sehat. Maka lihat kiai-kiai itu, walaupun sudah tua badannya sehat. Ulama itu badannya sehat.
Orang ahli sujud rajin ke masjid, badannya sehat, alhamdulillah. Lantas ngapain kita hidup di dunia lama-lama? Walaupun kaya Pak, walaupun ada jabatan, kalau badan sakit, betul? Betul? Ngeri kalau sudah kena penyakit yang kronis itu, stadium 4. Ada lagi, mohon maaf, saya tidak bicara orang. Saya pernah bawa jamaah masuk rumah sakit hemodialisis. Ya Allah, orang tergeletak dicuci darah pakai alat seperti itu. Yang ada kita doakan mereka, kita menangis. Allah Akbar, kenapa saya kurang syukur ya Allah, istighfar. Kita hidup sehat seperti ini, badan bisa digerakkan, kaki bisa dilangkahkan, tangan bisa diayunkan. Kenapa nggak syukur dengan badan sehat ini? Padahal kalau kita syukur dengan sehat badan kita, Allah tambah kesehatan badan kita. Amin. Buktikan dengan sholat subuh berjamaah, insya Allah badan tambah sehat. Amin. Yang kedua, aminan fi sibri. Kalau ibu pengen punya suami nggak pernah penyakit gegana, tahu gegana? Nah itu tahu, lagu itu Bu, gelisah galau merana, itu penyakit jiwa. Kalau penyakit fisik datang ke dokter. Ihtarim al-mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama. Penyakit fisik datang ke dokter, tapi dengarkan nasihat dokter. Penyakit jiwa dengarkan ulama. Kalau kau tidak turuti nasihat ulama, terimalah akibatnya. Badan sehat, jiwa tenang kalau suami ibu mau berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Amin. Kalau suaminya berangkat subuh ke masjid, insya Allah anaknya juga bisa ngikut. Amin. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, tapi ini harus dipraktekkan. Saya baru nemu di beberapa kecamatan saja, diundang isi kuliah subuh Pak Yai. Setelah sholat subuh makan uduk di masjid. Wah cocok ini, sesuai dengan hadis Rasul itu. Orang dimotivasi. Lihat buktinya, kalau kita berangkat subuh ke masjid sholat jamaah, badan sehat, jiwa tenang, ada uduk bisa kita makan. Subhan. Tapi bukan semata-mata nyari uduk. Berapalah harga uduk itu? Tapi kalau hadis Rasul itu kita yakini dan itu sahih, mu'afin fi jasadi aminan fi sirri indahu ta'mu yaumi, ada makanan bisa dia makan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka nikmat mana lagi yang bisa kita dustakan? Orang sehat badannya, sehat raga jiwanya, sehat batinnya, ditambah ada makanan bisa dia makan hari itu, seolah-olah dia memiliki dunia ini Pak. Merinding saya. Sekali lagi, apalah artinya hidup kita populer, dikenal orang, berlimpah harta, investasi di mana-mana, properti berjejer milik kita, tapi sekalinya berobat harus ke luar negeri, yang ada gelisah terus. Bu, mohon maaf saya cerita, ini bukan ngajarin bapak-bapak. Pernah suatu ketika ada seorang bapak-bapak rapinin papat, istrinya 4. Mohon maaf ini, Bu agak siput mulutnya. Istrinya 4, bapaknya mau kondangan, mau ikut semua, ribut. Enggak, kata bapaknya, saya mau ajak satu aja. Enggak mau, harus ikut. Kalau nggak mau ikut, nggak ikut semua kami. Ya, jangan gitu, saya gilir. Enggak, pokoknya harus ikut semua. Ribut, akhirnya apa yang terjadi? Marah bapaknya. Kebetulan punya pistol dan dong, nah nembaknya kan drum. Akhirnya meledak habis semua. Stres, gelisah. Tadi hartanya banyak, jadi gelisah. Masya Allah. Ada lagi, bapak anaknya 2. Ini mohon maaf ini Pak, ini bukan nyindir yang anaknya 2, ini mohon maaf. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Orang kaya, luar biasa, bisnismen, sukses. Anaknya saking hebatnya, mainnya bukan lagi mobil. Kita baru punya mobil udah sombong. Jangan Pak, ada anak orang kaya mainannya pesawat. Wow, jet pribadi, main sana sini pakai pesawat Pak. Kita baru punya motor, bunyinya juga beda, dit, masih kredit, sombongnya nauzubillah. Nah ini yang punya pesawat ini main, anaknya sana sini, anak sini. Wah, pesawat, namanya pesawat. Kecelakaan pesawat itu fatal. Nah, nggak ada cerita
tabrakan pesawat ke Seliau nggak ada Pak. Nabrak gunung ini pesawat anak orang kaya, mati anaknya, baik pupus mau jet. Selesai anak orang kaya satu-satu laki-laki ini, yang kedua perempuan, bapaknya stres. Dia punya pulau, nggak tahu di mana pulaunya, yang sudah dia sulap menjadi surga, ada istana di situ. Dia cuma menenangkan hati. Ya Allah, laka banyak harta saya ini ya Allah. Anak bujang saya mati ya Allah, tinggal anak perempuan. Iya, kalau anak perempuan ini dapat mantu orang soleh, kalau anak dapat mantu monster bagaimana ya Allah. Habis harta saya ini ya Allah. Tukang urut pijitin saya, minta pijit tenang dikit, bentar-bentar minta pijit, bentar-bentar minta pijit, hilang stresnya, datang lagi ya Allah. Ujung-ujungnya mati dia mengenaskan. Allahu Akbar. Jadi yang penting ini apa? Ketenangan hidup, ketenangan batin, badan sehat, jiwa tenang. Indahu ta'mu yaumi, ada makanan bisa dia makan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia memiliki dunia ini. Betul? Betul? Jadi ajaran Islam ini sudah jelas. Ingin sholat subuh berjamaah, ditambah lagi malam sholat isya berjamaah, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Selama berumah tangga pernah nggak mendapati bapak sholat tahajud dari setelah isya sampai subuh? Pernah nggak? Belum. Apa belum pernah tahajud bapak? Pernah Ustaz, ya menjelang subuh lah bangun duluan. Subhan. Nah maka kalau kita meniru Rasul, saya kira ini mohon maaf, kalau meniru bagaimana hablum minallahnya Rasul, kalau kata Mbah Yai Soleh Baijuri tadi, kalau ada ibadah sosial, ini ibadah individu. Ibadah individu baginda Rasul, beliau soleh individunya baginda Rasul, ibadahnya luar biasa. Gak bisa kita niru Pak. Kaki bisa bengkak-bengkak itu bukan karena dipukulin, bukan. Tapi bengkak kakinya itu gak berhenti-berhenti sholat tahajud juga sepanjang malam. Subhan. Sudahlah wakili kita dengan sholat isya dan subuh berjamaah, pahalanya ibarat sholat tahajud sepanjang malam, qiyamul lail sepanjang malam. Subhan. Ini. Jadi mohon maaf kalau tadi saya absen Bu ya, sebab saya tahu ibu biasanya bangun duluan. Betul. Tidur belakangan. Kalau kata Pak Kapolres tadi, kami ini awalul akhir ya. Polisi ini harus bangun duluan, tidur belakangan. Subhan. Oh luar biasa. Insya Allah para polisi ini pahalanya banyak. Amin. Niat ikhlas karena Allah, bertabur pahala. Maka kata Kiai tadi, ini ibadah sosial. Ada pahalanya Ustaz? Ada. Justru ini yang hebat. Malam hari dia beribadah, tahajud gak tinggal, siang hari dia pelayanan masyarakat dengan penuh keikhlasan. Insya Allah polisi-polisi ini masuk surga duluan. Amin. Tapi syaratnya Pak harus mati duluan. Ini bahaya ini. Ya gimana kan? Kan kita pengen berjumpa dengan zat yang paling kita cintai. Ya, pintu gerbangnya adalah kematian. Maka melalui pengajian singkat ini saya ingin mengingatkan kita semua, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la tamutunna kama tanamun." Ingat, berapa umur kita sekarang? 40, 50, 60. Mbah Yai tadi sudah 62 katanya. Ingat, sisa hidup kita ini, sisa umur kita ini hanya sedikit sekali buat beribadah. Bagaimana tidak? Rasul diangkat jadi Nabi umur 40 tahun itu, kalau 40 tahun dihitung hidup kita ini, itu sudah habis buat tidur dan kerja saja Pak. Bagaimana ngitungnya Ustaz? Gampang. 60 tahun itu sama dengan 24 jam. 60 tahun itu kalau dibagi 3 masing-masing 20. 24 jam itu kalau dibagi 3 masing-masing 8 jam. 8 jam kita satu hari bekerja. Bayangkan kalau fingerprint jam 7, jam 3 pulang. Kalau polisi lebih parah lagi piketnya. Kalau jam 8, jam 4 pulang. Kalau jam 9, jam 5 pulang. Itu 8 jam. Kadang ada lembur Pak. Bayangkan kalau 8 jam satu hari kita bekerja, sudah sepertiga umur kita habis. Itu artinya kalau 60 tahun umur kita meninggal, ajal kita 60 tahun, sudah habis 20 tahun untuk bekerja.
Betul? Betul, Bu? Kemudian untuk tidur, pedom, sare, turu, 20 tahun. Mengapa? Tidur 8 jam juga, Pak. Itu malam, kadang siang, ditambah lagi. Kadang lagi pengajian begini, tidur juga. La ilaha illallah. Ya, saya hitung rata-rata saja. Kalau 8 jam sehari, sudah sepertiga umur kita habis. Berarti 20 tahun juga buat turu pedom tadi, Bang. La ilaha illallah. Kerja 20 tahun, tidur 20 tahun, 40 tahun. Jadi wajar Rasul diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, biar sisanya ini buat ibadah. Sisa 20 tahun, Bu. Apakah 20 tahun semua untuk sholat? Tidak. Tadi untuk makan 20 tahun, untuk kerja 20 tahun. Apa 20 tahun untuk sholat? Tidak. 15 tahun dihitung dulu untuk akil balik kita. Jadi bayangkan, ya, seorang anak usia di bawah 15 tahun belum balik, rajin dia sholat, rajin dia puasa, rajin dia baca Quran, rajin dia ibadah, pahalanya buat orang tua, bonus buat orang tua. Subhanallah. Buat rekening pribadi pahala dia belum ada. Kalau dia anak soleh belum. Pahalanya buat orang tua dulu. Kapan adanya, Ustaz? Nanti waktu dia akil balik. Nah, punya tabungan pahala setelah akil balik, katakan 15 tahun. Artinya apa? 20 tahun sisa tadi dikurangi dulu, 15 tahun tinggal sisa 5. Belum bicara sholat, belum. Lantas 5 tahun ini apa untuk sholat semua? Nanti dulu, pikirkan makan. Mengan bangi, mengan balak ini pikirkan dulu. Kalau kita duduk makan lesehan setengah jam, Pak. Bu, tambah redup ini Pak Kapolres. Pak, jawabnya yo ya di sini ya. Yo katanya. Setengah jam kita makan 3 kali sehari, kalikan 60 tahun, sudah habis 3 tahun buat makan, Pak. La ilaha illallah. 40 tahun, Pak. Ditambah akil balik tadi 15, 55 tahun, ditambah lagi makan 3 tahun, 58 tahun. 58 tahun itu belum buat sholat, tinggal sisa 2 tahun saja. Lantas kalau kita 2 tahun itu sia-siakan, subuh kesiangan. Habis piket saya dah, jadi kalau lewat subuh saya la ilaha. Inilah kadang-kadang saya gak enak ceramah di sini. Laju ada yang tersinggung dengan omongan saya. Zuhur di pekerjaan, lagi piket dan piket terus kamu ya. Gak sholat. Asar di perjalanan, piket dan piket lagi. Maghrib kecapean, Isya. Alasannya piket doang tuh 5 waktu. La ilaha illallah. Maka saya sampaikan dengan guyon seperti ini, mudah-mudahan ya niat saya ikhlas, tidak nyindir siapapun. Kalau ini baik, mudah-mudahan bisa merubah akhlak kita kepada Allah. Amin. Azan itu jangan disalah-salahkan. Mau suaranya bagus, Pak, nggak ada. Mau suaranya nggak bagus, ini perkara hidayah. Betul. Maka ketika kita nggak sanggup sholat subuh di masjid, jangan bilang macam-macam. Anggap saja kita belum dapat hidayah. Itu saja udah. Nggak usah protes ini itu. Islam diperdebatkan. Kalau kita mau debat Islam, Pak, ada mata kuliah khusus. Dia debat Islam, debatin terus tentang Islam ini. Tapi subuh pasti kelewatan. Tapi saya pernah diingatkan oleh dosen saya, beliau dosen juga di UIN Ciputat. Islam itu giver from God, Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Jadi nggak perlu kita debatkan seperti ini. Sampai subuh mendebatin Islam, kajian Islam, akhirnya apa? Subuh lewat. Yang penting Islam itu bukan untuk didebatkan tapi diamalkan. Betul? Betul? Jadi saya mohon maaf kalau kita baru broadcast dapat dari Google, YouTube, bagaimana begini, bid'ah ini itu. Asik berdebat seperti itu, sholat jamaah tinggal. Betul? Maka yang terpenting apa? 2 tahun ini kita pikirkan. 2 tahun ini sudah kita isi buat sholat apa belum? Apalagi kalau subuhnya itu adzannya berkumandang dengan lantang. Sebab ini mohon maaf, dan ada lagu adzan model ambulan. Nah ini nggak enak saya praktekin, cuman nggak apa-apa. Saya pengen sebenarnya kalau sholat subuh itu adzan itu muadzin itu qori. Ustaz tadi yang qori itu adzan, subhanallah. Allah
ada lomba adzan subuh begitu Pak lagunya. Kalau nggak percaya tanya pada kori-kori itu. Tapi ada lagu ambulan. Allah. Nah ini buat-buatin lagu ini. Sudahlah kalau nggak bisa adzan lagu nggak bisa. Yang penting kuat, betul nggak? Orang subuh itu nggak perlu adzan yang bagus betul, mendayu-dayu, tapi orang malah tidur. Allahu Akbar, Allah. Jadi main-main akhirnya saya azankan. Lebih baik nggak bisa lagunya, yang penting kuat. Apalagi kita laki-laki, ini orang lapangan, ya nggak Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun Kapolres, nah kebakaran. Bukan adzan kebakaran, ini bangunin orang tidur. Ya bro. Sebab saya tahu ada adzan kebakaran juga, adzan gempa ada, orang panik, teriak-teriak adzan. Nah maka kalau adzan sudah bagus masih juga belum mau berangkat ke masjid, mic-nya bagus masih juga belum berangkat ke masjid, ada yang salah pada diri kita ini. Banyak-banyak istighfar. Berarti begitu berat kaki kita melangkah ke masjid di saat orang tidur. Padahal tadi Pak Kapolres cerita bagaimana luar biasanya gegap gempita berduyun-duyun orang mudik. Betul? Merinding ya. Orang mudik itu nggak 10-20 kilo Pak, ratusan kilo. Gimana kalau kami mudik ke bandar ke Palembang sana, berapa jam ke sana itu? Yang dipikirkan apa? Harus sampai ketemu keluarga. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe nggak Pak? Kalau kita mudik, nyampe nggak ke rumah? Ada yang pulang ke Jawa Timur, nyampe orang ke Jawa Timur? Nyampe? Nyampe. Berapa ratus kilo itu? Tapi mengapa masjid dekat rumah kaki gak nyampe-nyampe ke masjid? Allah Akbar. Masjid depan rumah dan samping rumah, azan menggelegar, azan kebakaran sudah disetel masih juga gak mau bangun. Kakinya gak nyampe-nyampe mudik ke masjid ini. Allahu Akbar. Mudik ke Padang sana nyampe, ke Jawa Timur nyampe, tapi kaki gak nyampe-nyampe ke masjid. Bener gak ceramah saya ini? Kalau gak benar saya mau pulang aja ya. Lanjut keringetan saya soalnya. Mohon maaf dulu di pesantren kenapa saya ceramahnya agak keras begini, tapi insya Allah materinya tidak keras. Dulu saya pernah ikut bela negara tingkat nasional. Wow, luar biasa Pak. Dididik di Kopassus sana. Yang kedidik saya itu yang kepalanya botak, itu yang pernah menaklukkan puncak Himalaya tahun 95. Wow, keras. Sebelumnya saya dididik di Laskar Santri Bayar. Lebih heboh lagi, zaman kiai dulu banyak yang diculik gitu. Wah, dididik. Jadi jiwa saya ini keras sebenarnya kalau untuk bicara dakwah ini. Tapi lama-lama saya keren juga. Benar kata Mbak saya, jangan kamu ngomong-ngomong nahi mungkar, kamu sendiri juga masih abal-abal. Masya Allah. Maka mudah-mudahan saya doa kita semua, doa yang hadir di masjid ini, semua kita dapat hidayah. Amin. Rajin ibadah, yang kita pikirkan bukan hanya hidup sukses. Bagaimana mati yang sukses? Dekat dari sini rumah sakit Pak. Kalau nggak percaya cek dan dicek. Bila perlu panggil dokternya. Dok, saya mau tanya dulu ini. Kira-kira sebanyak orang yang sekarang di tangan dokter meninggal, ada nggak yang bisa menyebut tahlil? Ada nggak bisa mengucap tahlil la ilaha illallah? Tanya Pak. Kalau datanya yang pernah saya dapat itu nggak banyak kan, paling 1-2 orang saja. Yang meninggal berapa? Ratusan orang. Allahu Akbar. Begini, kalau meninggal sekali ini gagal Pak. Gagalnya gimana? Nggak terulang lagi. Benar nggak? Maksudnya apa Ustaz gagal? Ya gagal dong. Kalau kita nggak bisa mengucap tahlil itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kuncinya bisa mengucap tahlil itu Pak. Oh. Oh. Pak. Ini hati-hati Pak, kita hidup sukses. Kriterianya kan indikator hidup sukses itu punya rumah, ya nggak? Punya kendaraan, istri cantik, anak pinter, semua sudah bekerja bahkan. Sudah semua dunia sudah kita raih, sudah sukses hidupnya. Populer sudah populer, tinggal satu lagi. Bisakah kita mati yang sukses?
Cirinya apa mati bisa mengucap la ilaha illallah. Untuk bisa sampai pada tahap mengucap la tahlil itu harus rajin sholat. Tapi kalau kita rajin yang bukan sholat, itu yang kita sebut waktu meninggal. Nah loh, bukan nakut-nakutin ini bang. Hobi apa kita misalnya? Mancing. Nah, tanya tuh, suamiku kenapa hobi mancing? Jangan jauh, jawabannya begini. Lebih baik saya mancing, enak lihat mulut ikan mujair, pada lihat mulut kamu manjur. Nah, ada yang didudukkan ini dan suaminya itu didudukkan di sini. Coba kamu ini Pak, lebih milih saya apa lebih milih mancing? Milih mancing, ujung-ujungnya cerai Pak. La ilaha illallah. Kalau urusannya mancing, mohon mana hobi mancing ini? Bukan nyindir saya, hobi mancing lupa sholat, urusannya nanti waktu meninggal yang keluar mancing. Orang la ilaha, ini enggak mancing, Allah mancing, Allah Akbar. Andai saja kita ini hidup berkali-kali, gagal sekali ini meninggal kita nggak husnul khotimah, nggak apa-apa nanti hidup lagi. Masalahnya wallahi kata baginda Rasul, la tamutunna kama tanamun, demi Allah kalian pasti akan mati, nggak perlu milih harus mati di kalian, enggak, di mana saja bisa mati. Jangan menghina saya pindah dari kalian, pindah mana? Sana ke pesawaran aja. Kenapa? Ya, biar gak mati. Gak bisa. Aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian akan menjemputmu. Sebagaimana kalian tidur, kata baginda Rasul, pasti mati. Wala tub'atsunna kama tastayqizun, pasti setelah mati kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian dibangunkan dari tidur. Wala tuhasibanna bima kasabtum, pasti kata baginda Rasul akan dihisab, akan dihitung seluruh amal perbuatan baik buruk kita. Di mana? Nanti di 50 tempat hisab. Berapa lama? Satu tempat hisab 1000 tahun. Berarti 50.000 tahun akan dihisab amal perbuatan buruk, amal perbuatan baik dan buruk kita. Wala tujzauna ihsanan bil ihsan, pasti kata baginda Rasul kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Terakhir, wala tudkhilal jannata abada aw binnar abada. Prosesnya ini finally terakhir akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya atau dalam neraka selama-lamanya. Mari kita habiskan sisa-sisa umur kita ini. Kita sudah populer, kita sudah terkenal, kita ingin juga terkenal bukan hanya di makhluk dunia, bukan hanya penduduk dunia, tapi juga penduduk langit. Sebab ada orang gak terkenal Pak, tinggalnya di hutan, orang pun gak tahu siapa namanya, hari-hari bergaulnya dengan kambing peliharaannya. Tapi apa yang terjadi, walaupun dia tidak populer, bergaulnya hanya dengan kambing, rajin ibadahnya luar biasa, sholat 5 waktu gak tinggal, zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha. Waktu dia meninggal dia bisa mengucap tahlil la ilaha. Di dunia penduduk dunia tidak mengenalnya, tapi penduduk langit malaikat sudah menyambutnya. Engkau orang yang hidupnya sukses, kamu masuk surga. Merinding saya Pak. Artinya kita harus berupaya masing-masing, gak bisa tolong menolong ini Pak. Kalau udah urusan tahlil ini, bagaimana waktu meninggal bisa mengucap la ilaha illallah. Untuk meraih itu semua kita harus melaksanakan ibadah, bukan hanya ibadah individu tapi juga ibadah sosial. Rasul itu apa? Malam hari dia beribadah, baik ibadahnya, luar biasa ibadahnya, tapi dengan manusia juga akhlaknya luar biasa. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu ibu-ibu, sering ikut pengajian? Berapa minggu sekali? Hah? 1 minggu sekali. Apa hasilnya? Saya mau tanya dulu ke bapak-bapak kalau gitu, Pak. Oh iya terboleh tadi. Pak, ada istrinya di sini ada? Semenjak sering rajin ikut pengajian, ibu-ibu ini tambah galak apa tambah lembut sama bapak? Nah, ada yang bilang galak tadi. Bu, ini nasihat buat ibu-ibu ya, apa-apa kan? Kami cuma pengen satu, kalau ibu rajin pengajian, hasilnya nampak jelas di mata kami. Apa itu? Ibu tambah lembut sama suami. Kalau manggilnya papa, papa. Oh, Pak nggak kedengeran lagi saya dengar itu. Kalau orang Jawa, Kang Mas. Alhamdulillah, alangkah lembutnya sejak ikut pengajiannya. Jangan terbalik.
suami pulang piket dibentak-bentak. Dari mana aja? Nah, ini minta kena push up ini kan. Malam baru pulang, piket terus. Nggak tahu apa anak sakit. Nggak tahu namanya piket. Ada nggak yang begini? Ada nggak yang begini? Yang mana orangnya? Yang mana? Suami datang itu, bu. Nah ini sekalian ya. Kalau akhlak Rasul ini buat kami laki-laki. Akhlak perempuan meniru siapa? Siti Khadijah, Siti Fatimah, Ummu Atiqah. Siapa Ummu Atiqah? Wanita yang lebih dulu masuk surga ketimbang Fatimah. Kok bisa orang lain lebih dulu masuk surga dibandingkan anak kandung, anak kesayangan bagian Rasul? Apa istimewanya Ummu Atiqah? Ummu Atiqah itu nyambut suami bukan dengan mata melotot, bukan dengan mulut seperti ikan mujair. Senyum yang paling indah. Ibu punya smartphone paling mewah. Kalau sudah foto selfie, Allahu Akbar. Senyumnya lebar, 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Jelek dihapus lagi. Paling cantik, paling bagus baru di-share ke semuanya. Bahkan jadi status. La ilaha illallah. Giliran sama suami, udelnya pindah ke mulut. Malah berpulang. Saya yakin Pak, secantik apapun istri kita ini, kalau sudah manyun jelek. Betul nggak Pak? Yang kuat Pak biar dengar. Betul nggak? Cantik aja jadi jelek. Apalagi mohon maaf. Udah mata belek, hidung pesek, pendek, napas bengek, potongan brengsek, hitam, mentutan, hidup lagi. Terus ibu manyun, selesai. Buang aja ke laut. Allahu Akbar. Ummu Atiqah itu dijamin Rasul masuk surga pertama. Ternyata cuma 3 amalia beliau itu. Fatimah cross check datang ke rumahnya, apa istimewanya engkau wahai Siti Muti'ah Ummu Atiqah? Biasa kata Ummu Atiqah, aku biasakan diri kalau suamiku datang sudah aku siapkan air minum. Saya mau minum tapi berdiri nggak enak juga prakteknya. Saya siapkan air minum kata. Semenjak suamiku pergi, sudah aku siapkan air minum. Tidak ada yang meminum kecuali suamiku. Allahu Akbar. Jadi sambut suami dengan air minum. Sudah praktek, sudah. Nah, dia bilang belum, ini gimana ini? Sebenarnya paling sederhana itu, paling gampang masuk surga. Siapkan minum. Ummu Atiqah praktekkan itu. Tidak pernah non-stop, tidak pernah tidak. Air minum yang pertama. Yang kedua Pak, ini tolong di cross check Pak. Benar, kalau benar bilang benar, kalau enggak yang kuat. Biar dengar ibu-ibu. Yang kedua, setiap suami datang dilap keringatnya. Jangan biarkan suami ngelap keringat sendiri. Saya ingat Kanda Kapolres tadi bilang, saya kalau ngantuk Ustaz Pak Kiai katanya saya siapkan air es dengan lapnya. Ya Allah, andai itu yang ngelap istri tercinta. Pulang ke rumah dilap keringatnya dengan anduk bersih Bu ya, jangan dengan topo. Tahu topo? La ilaha illallah. 2 itu amalia ibu praktekkan, masuk surga ibu-ibu. Amin. Beri air minum, lap keringatnya. Yang ketiga ini yang berat ini. Kayaknya sampai kiamat susah praktekinnya. Karena setiap pagi kata Ummu Atiqah, sebelum suamiku pergi kerja, kalau polisi piket kira-kira ya, aku stop depan pintu. Apa tujuannya Ummu Atiqah? Aku minta ridhonya setiap pagi. Dengan cara apa? Aku sudah siapkan 1 tongkat, 1 kayu memukul, bukan tongkat komando, bukan. Sapu kalau nggak ada kayu. Untuk apa? Untuk meminta ridhonya. Dengan cara bagaimana? Aku akan bilang kepada suamiku, suamiku, semenjak kau datang kemarin tadi malam, aku sudah sambut dengan air minum, sudah lap keringatmu, sudah aku layani semuanya. Hari ini kau ingin pergi lagi wahai suami. Aku belum mau kau tinggalkan sebelum kau berikan ridhomu padaku. Seandainya pelayananku semenjak engkau datang kemarin sampai pagi ini ingin pergi lagi, engkau belum ridho padaku suamiku.
maka pukullah aku dengan tongkat ini. Saya kira bapak-bapak mau menangis, Pak. Saya terharu kalau bapak tepuk tangan. KDRT. Ada pasalnya ya. Tapi yakinlah Bu, husnuzon dengan suami. Kalau ibu praktekkan itu sekali saja. Sekali saja. Kalau bisa setiap kali, setiap hari, suamiku. Tapi serius, jangan main-main. Suamiku, sudah aku layani semua maumu. Mau mandi air hangat, aku sediakan air hangat. Semuanya apa maunya, urusan sumur, dapur, kasur, semuanya. Hari ini kau ingin kerja lagi, wahai suamiku. Kalau kau tidak ridho dengan pelayanan aku, pukul aku dengan kayu. Husnuzon dengan suami. Saya yakin ibu akan dipeluk oleh suami. Ya Allah deh, wis lah deh, wis deh. Sampun, sampun. Sudahlah deh, tidak ada wanita yang paling mulia dibanding kau. Kau adalah bidadari surga turun dari langit. Dari rahimmu lahir anak-anak kita yang soleh dan soleha. Betapa aku sangat mencintaimu istriku. Sambil dipeluk nih. Sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritaku. Aku tidak rela ada seorang pun menyakiti hatimu, wahai istri. Andai aku punya 12 nyawa istriku, aku siap mati 12 kali untuk mempertahankan kehormatanmu. Andai kau meninggal hari ini istriku, andai kau meninggal hari ini istriku, aku tidak akan ikut. Jadi ibu yakin kan sama suami? Kalau yang pertama tadi beli air minum, insya Allah beri air minum lapar ringan bisa Bu ya. Tapi yang ketiga ini bagaimana kira-kira? Berat. Udah mau berat duluan. Bu, sebagai penguatnya sebentar lagi selesai. Idza shallatil mar'atu khamsa. Ibu sholat di waktu gak tinggal. Wa shamat syahraha. Ada utang Ramadan ibu bayar sehingga full Ramadan ibu. Wa ata'at zaujaha. Nurun, tunduk, patuh, manut sama suami. Dakhalatil jannah fi'lun mati. Jaminannya ibu pasti masuk surga. Amin. Taat sama suami bu. Jangan kejadian sekarang Allahu Akbar, suami dijewer Pak. Saya nggak tahu apakah karena nyewer duluan atau tidak tahu. Tapi yang jelas kok kebalik sekarang ya. Istri ngejewer suami, istri KDRT suami, suami di smackdown, suami di cekek banting, rajin puasa, sholat nggak tinggal, neraka ibu. Betul nggak Pak? Yang kuat Pak. Kayaknya cocok bapak-bapak ceramah saya. Cuman ada Pak, suami ini harus tahu juga istri kita ini pinter. Iya Ustaz, kami rajin puasa, rajin sholat, manut sama suami. Suami yang gimana dulu? Saya bukan adu domba Pak. Cuman beginilah realitanya. Bob, kalau kami belum soleh, doakan kami jadi suami yang soleh. Amin. Tapi ingat, ibu harus nurut, tunduk, patuh sama suami. Ya Bu ya? Kalau ibu boleh berdalih, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi surganya ibu di bawah telapak kaki suami. Maksudnya apa? Ibu harus nurut sama suami. Jangan sudah tua suaminya dibentak-bentak terus. Dari mana aja? Mau makan dibentak. Jangan dihabisin. Anak-anak belum makan. Besok suaminya stroke. Ingat-ingat Bu, dulu cinta, ngomongnya nggak begitu. Pengantin itu lagi di pelaminan nggak ada yang teriak-teriak, betul kan? Ada pengantin di, kamu ini, nggak ada. Begitu lembutnya berbicara, karena hati begitu dekat. Mengapa sekarang keras ngomongnya? Karena hati begitu jauh, betul. Maka untuk mendekatkan hati itu, kata Imam Ghazali, amalkan 3 perkara. Sholatlah berjamaah, ngaji berjamaah, makan pun berjamaah. Insya Allah. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Sudah kelamaan ini kita juga mau sholat Jumat. Intinya Pak, kita ingin meniru akhlak baginda Rasul. Tidak ada lain caranya, harus melalui ibadah. Karena muara akhir seluruh ibadah kita. Ini mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, mau umroh,
ujungnya mendidik kita menjadi orang yang berakhlak. Jangan mimpi pengen buru-buru berakhlak kalau sholat aja enggak. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, sehingga kesimpulannya, ada kesimpulan ini Pak Zalani. Kesimpulannya bagaimana kita yang laki-laki mau memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid, insya Allah. Dan ibu-ibu tentu wanita soleha itu menutup aurat ibu ya. Kalau anak-anak ibu pengen menutup aurat, ibu juga tutup aurat. Ingat, aurat itu bahannya harus tebal dan harus longgar. Kalau ketat, tipis, itu namanya baju renang. Legging, gak usah dipakai-pakai ke pengajian. Dan kalau ibu pakai itu persis kayak leper. Ya. Ibu pakai yang tipis kelihatan dalamnya. Wow, utangnya hitam. Mau saya bayar. Udah gitu ada penitinya lagi. Nah, suaminya buka, wah. Ya ilahi. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah lapar. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba, itulah nama-nama ikan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau saya upayai hampura ini banyak bercandanya, karena saya ingin kita idholis surur, saling menghibur, tenang batin kita, semangat kita bekerja. Ini saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.